Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat pagi semuanya. Iya, semangat pagi ya. Walaupun pagi, siang, sore belajarnya tetap semangat pagi ya. Nah, hari ini ada yang tidak hadir? Lengkap ya. Cuma untuk memastikan Bapak minta bantuannya. Tengok temannya di sebelah kiri, tengok sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Kira-kira itu teman sekelasnya atau bukan? Atau ada yang sudah lupa dengan teman sekelasnya? Iya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, Bapak memohon satu orang siswa untuk memimpin doa. Bapak mintakan Ahmad Fadilah. Bapak persilakan. Ya, terima kasih Ahmad Fadilah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang geometri ruang atau dimensi 3 ya. Nah, mungkin sudah pernah juga bertemu dengan dimensi 3 di SMP ya sebelumnya. Nah, nanti dalam kegiatan kita hari ini kita nanti ada dibentuk kelompok ya. Kelompoknya kan sama saja seperti yang sebelumnya sudah Bapak bagikan. Nanti kita belajar dengan model berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan disajikan suatu masalah dan mencoba untuk menyelesaikannya dengan diskusi kelompok ya. Nah, sebelum kita belajar, dipersiapkan dulu alat tulisnya, buku pelajaran di atas meja. Yang tidak berhubungan dengan pelajaran silakan disimpan ya. Nah, jadi hari ini tadi melalui kegiatan hari ini nanti kalian diharapkan dapat mendeskripsikan jarak antar titik dalam ruang. Kemudian nanti dalam kegiatan diskusi kelompok menggunakan LKPD nanti diharapkan kalian bisa menyimpulkan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak antar titik dalam ruang ya. Jadi cakupan materi kita hari ini adalah jarak antar titik dalam ruang ya, dimensi 3. Nah, ini pernah ke sini sebelumnya? Ini di mana ini? Di Margasari ya. Ada yang sering jalan-jalan ke Margasari? Pernah lewat jembatan ini? Belum, ada yang pernah ya. Ini namanya jembatan Rangka Baja ya. Gambar di samping ini adalah gambar jembatan Antang ya, namanya yang menghubungkan Marabahan dengan Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Margasari ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh jarak antar titik dalam ruang dimensi 3 ya. Kalau ini pasti sering lihat. Nah, kalau ini kan ada namanya kuda-kuda rumah ya. Kuda-kuda rumah. Nah, di sini kan rangkanya itu. Nah, itu juga merupakan salah satu konsep jarak antar titik ya. Nah, kemudian untuk apa sih jarak antar titik ya? Salah satunya itu untuk menyusun tadi ini anggarannya misalkan. Nah, misalkan kalian perlu kayu berapa ya kalau membangun kuda-kuda rumah. Sama seperti jembatan tadi, misalkan perlu rangka bajanya berapa kan, itu bisa dihitung dengan jarak antar titik ya salah satunya. Nah ya bagaimana cara menghitung panjang rangka baja, kemudian panjang kayu yang dibutuhkan, nanti kita akan pelajari pada kegiatan hari ini. Nah, tadi kan Bapak sebut tentang dimensi 3 atau bangun ruang ya. Ada yang masih ingat tentang bangun ruang? Masih? Nah, ada yang bisa jelaskan seperti apa bangun ruang itu? Nah, jadi ini ya, bangun ruang itu adalah salah satu bagian dari bidang geometris ya. Kan ada bangun dimensi 2 dan dimensi 3 ya. Tadi ada 3 dimensi yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bangun ruang ini juga dapat dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada yang sisi lengkung dan ada yang sisi datar ya. Nah, tadi sudah ada juga yang menyebutkan unsur-unsurnya ya. Tadi ada apa saja unsur-unsurnya? Ada sisi, terus ada rusuk, apalagi? Ada titik sudut ya.
Iya, bagus. Nah, kemudian ada yang masih ingat tentang teorema Pythagoras? Nah, ada yang bisa jelaskan gimana teorema Pythagoras atau seperti apa rumus teorema Pythagoras? Masih ingat? Biasanya ditemukan di mana tuh kalau teorema segitiga siku-siku ya? Nah, dapatkah kalian mengaitkan teorema Pythagoras dengan mencari jarak antar titik pada bangun ruang? Nah, untuk kegiatan ini nanti kita akan membentuk kelompok ya. Nanti kalian akan menyelesaikan suatu masalah, mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti kalian juga dalam mengerjakan LKPD nanti akan dibantu dengan GeoGebra. Kalau GeoGebra untuk jarak antar titik, nah ini ya kita ke jarak antar titik. Ini contoh masalahnya. Nah, ini ada ilustrasi ya. Nah, nanti ada seseorang yang ingin menuju kota C dari kota A. Nah, di sini kan ada banyak rute yang mungkin bisa kita lalui ya, dari A ke C. Nah, di sini ada dua bangun lingkaran ya, lingkaran 1, lingkaran 2. Di sini kan ada beberapa garis yang menghubungkan kedua bidang ya, lingkaran 1 dan 2, ada garis AP, BQ, CR, DS, ET ya. Nah, dari semua garis ini, ruas garis ini mana yang merupakan jarak yang mewakili jarak antara kedua bangun? Kira-kira yang mana? Nah, berarti kira-kira jarak antar titik itu seperti apa ya? Jarak terdekat dari titik ke titik ya. Nah, jadi jarak antar titik ini dapat kita simpulkan tadi dari dua masalah tadi, yaitu merupakan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut atau dua titik yang tadi ya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah terkait jarak antar titik, silakan kalian bentuk kelompoknya. Nah, nanti silakan perwakilan kelompok maju ke depan ngambil LKPD dan tablet. Masing-masing kelompok silakan. Kelompok. Nah, nanti selama diskusi Bapak harap kalian semua terlibat secara aktif ya dalam diskusi kelompok. Nanti yang sudah paham atau sudah bisa menguasai dalam kelompoknya silakan nanti membantu kawannya ya. Nanti selama diskusi nanti Bapak akan berkeliling sambil memantau diskusi kalian, kemudian membantu kalian kalau misalkan ada yang kesulitan. Nanti silakan aja angkat tangan kalau misalkan ada pertanyaan ya. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, bisa nanti sambil ada yang membuat grafik, mungkin bisa dibagi tugasnya ya. Nanti kalau ada yang kesulitan menggunakan aplikasi silakan angkat tangan, nanti Bapak bantu. Harusnya berapa? Kalau di tengah 3 ya, betul 3. Berarti nanti bikin titik baru. Hurufnya nanti bebas aja. Huruf apa misalkan? Yang selain yang ada di sini berarti. X misalnya. Sama dengan. Nanti kembali ke sini lagi. Sama dengan, ya buka kurung. Nah, sama turuti di sini. Berarti 0, 3, nah tingginya tadi berapa? 1 ya. Menghubungkan dengan itu bentuk segitiga apa itu? Siku-siku. Berarti kita bisa gunakan apa tadi? Teorema Pythagoras. Iya. Yang nanti kan tinggal dituliskan aja yang sudah diketahui, yang mana yang sudah diketahui. Kalau dilihat di masalahnya itu yang mana? Ukurannya. 6 kali 4 meter. Nah, berarti kalau dari grafiknya itu yang nanti kalian hubungkan yang mana? Gimana? Sudah selesai? Sudah semua ya berarti ya? Nah, sekarang sudah semua, Bapak minta satu perwakilan kelompok. Siapa yang mau maju? Ya, dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju ke depan. Nah, silakan bawa tabletnya.
boleh. Di sini kan panjangnya 6 meter tadi. Karena yang di sini terbuat setengahnya aja, di sini dibagi dua lah 6 meternya. Jadi 3 meter. Nah, jadi panjang kabel terpendek yang diperlukan dari lampu tidur ke saklar tuh 3/2 meter. Iya. Di mana pendapatnya kelompok yang lain? Atau ada yang beda? Betul. Tadi kalau diperhatikan lagi soalnya. Nah, tadi kan letak saklarnya itu di tengah, cuma jaraknya itu 1 meter dari lantai. Nah, tadi masih ada yang agak sedikit keliru, cuma tadi sudah dibetulkan ya. Nah, jadi hati-hati saat membaca suatu soal cerita ya, permasalahan itu harus diperhatikan betul-betul. Tadi jaraknya itu. Nah, ini selanjutnya ada yang mau menyimpulkan untuk hasil LKPD ya, silahkan Randy. Kesimpulan yang pertama, jarak antar titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Yang kedua, dalam geometri, jarak dua bangun didefinisikan sebagai panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan dua titik pada bangun-bangun tersebut. Yang ketiga, jarak dua titik dinyatakan sebagai panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Rumus bantu yang sering digunakan untuk menghitung jarak titik ke titik adalah teorema Pitagoras. Adapun prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah terkait jarak antar titik dalam ruang yaitu yang pertama, menganalisis dan memahami soal. Yang kedua, membuat gambar sesuai dengan soal. Yang ketiga, menulis yang diketahui, tidak diketahui, dan yang ditanyakan. Yang keempat, mengaitkan gambar dengan bentuk segitiga siku-siku. Yang kelima, menyelesaikan soal dengan rumus teorema Pitagoras. Yang keenam, memeriksa kembali soal dan membuat kesimpulan solusi. Iya. Terima kasih kelompok 1. Silakan berikan apresiasi kepada Randy. Bapak lihat sudah paham semua ya. Nah, nanti setelah ini silakan LKPD-nya dikumpulkan, yang namanya masih belum lengkap nanti dilengkapi. Nah, mungkin nanti terakhir aja ya, setelah nanti ada evaluasi terakhir ya. Nanti dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait menentukan jarak antar titik. Ada yang mau ditanyakan dalam menentukan jarak antar titik? Ada? Sudah paham? Ya, kira-kira sudah paham ya langkah-langkahnya dalam menentukan jarak antar titik dalam ruang ya. Nah, Bapak tanya dulu, kira-kira selama kegiatan tadi gimana menurut kalian saat menggunakan aplikasi dalam pembelajaran tadi? Kira-kira membantu ya? Kenapa? Lihat. Iya, bisa digeser-geser ya. Nah, dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Ada yang mau menyebutkan? Silakan angkat tangan. Tadi kita sudah belajar apa saja? Ayo. Yang pertama tadi apa? Ya, jarak antar titik ya. Tadi ada yang bangun ruang tadi ya, tentang bangun ruang. Terus apa lagi? Teorema Pitagoras tadi ya. Kemudian apa lagi? Iya, menentukan jarak tadi melalui aktivitas kelompok ya. Iya. Nah, untuk mengecek lagi ya hasil pembelajaran kita hari ini, Bapak mau mengadakan sedikit tes evaluasi ya. Apakah betul-betul paham nih atau belum kira-kira ya apa yang kita pelajari hari ini. Cuma ini dikerjakannya individu ya, masing-masing ya. Nah, ini nanti Bapak bagikan, di sini ada satu soal. Nanti silahkan dibaca betul-betul, nanti dikerjakan ya. Di sini tulis nama, kelas, dan hari ini ya, tanggal hari ini. Kalau 10 menit Bapak beri waktu cukup? Kira-kira satu soal 10 menit ya.
Ya, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan seadanya. Bapak minta bantuannya dari sebelah sana untuk membantu Bapak mengumpulkan. Terima kasih. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang jarak antar titik ya. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah terkait jarak antar titik dalam ruang tadi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih membahas tentang bangun ruang atau bangun dimensi 3 atau geometri ruang, hanya saja pada sub pokok yang berbeda. Nah, untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang jarak antara titik dengan garis. Mungkin cukup sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Nah, mohon maaf apabila selama kegiatan pembelajaran hari ini ada kesalahan baik itu perkataan ataupun perbuatan dari Bapak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita untuk yang beragama Muslim, yang beragama non-Muslim silakan menyesuaikan ya. Bagi yang beragama Muslim, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekian dulu dari Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.